Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ya afi ni'amahu wa ikafi majidah Rabbi syrali sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, sehingga dengan rahmat dan barokahnya kita sudah masuk detik-detik terakhir bulan Ramadan. Di sini kita melaksanakan ibadah sholat subuh dan tadi malam yang Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakan ibadah itikafnya. Baik, seperti yang kemarin saya sampaikan pada pagi hari ini, kami akan melanjutkan. Kemarin sudah sampai pada Bayani, Burhani, dan Irfani dalam melihat fikih disabilitas. Nah, sekarang bagaimana kita akan melihat teori model dalam melihat paradigma teori model dalam melihat penyandang disabilitas. Dalam teori model, nah di sini ada dua teori model yang itu memang sudah menjadi paradigma masyarakat, gitu ya. Ada model yang pertama adalah medical model. Nah, apa sih medical model itu? Medical model adalah ketika kita melihat penyandang disabilitas itu dari sisi kesehatan atau fisikalinya, bahwa penyandang disabilitas itu perlu direhabilitasi, perlu disembuhkan. Nah, maka di sini sudah lama, sejak tahun berapa ya itu ya? Mungkin sejak zaman kerjasama dengan pihak Belanda juga. Mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian ketika jalan-jalan ke Kaliurang ada yang namanya Yakum ya. Nah, Yakum itu di situ juga tempat rehabilitasi penyandang disabilitas. Ada berbagai macam penyandang disabilitas, baik daksa, wicara, tuli, kemudian ada netra dan yang lainnya. Nah, mereka punya yayasan Kristen gitu ya. Tapi banyaknya yang justru direhabilitasi justru dari umat kita, umat Islam di sana di Yakum itu. Dan saya penelitian juga di sana. Kemudian model yang kedua adalah charity model. Nah, apa charity model itu? Charity model adalah ketika kita melihat penyandang disabilitas, mensikapinya dengan selalu memberikan belas kasihan, memberi sumbangan, memberikan sembako. Ketika di tengah jalan, di perempatan, Bapak Ibu sekalian juga sering melihat ya, ada salah dua penyandang disabilitas yang memakai kursi roda, kemudian dia meminta-minta. Nah, kita memberikan charity. Nah, charity itu sifatnya memberikan bantuan belas kasihan. Itu charity model, begitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah sosial model. Apa sosial model itu? Nah, sosial model itu sama dengan yang kemarin kita sampaikan, yakni pendekatan Burhani dan pendekatan Irfani. Dua-duanya bisa bersinambungan ya. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Karena sosial model itu kita, masyarakat, kemudian organisasi, kemudian pemerintah itu mengerti ataupun memberikan fasilitas atau memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, ini yang disebut sosial model, memberikan layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Inilah sosial model. Atau bisa dikatakan pendekatan Burhani dan Irfani di sini, karena ada kebijakan, ada policy di situ ya. Nah, yang terbaru untuk paradigma medical model dan charity model itu adalah paradigma masyarakat yang berkembang saat itu, tidak ada tokoh utamanya. Tapi kalau untuk sosial model, tokoh utamanya adalah Michael Oliver. Sedangkan untuk yang terakhir ini ada sosial relatif model. Itu tokohnya adalah Karl Popper. Nah, dia memadukan antara medical model dengan sosial model, yakni bahwa penyandang disabilitas itu perlu didekati dengan medik, direhabilitasi, tapi juga tetap harus ada layanan atau kebijakan atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Maka di sini tiga pendekatan kalau kita kaitkan dengan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani bisa masuk di sosial relatif model di sini. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan tiga-tiganya itu baik, tapi lebih baik kalau ketiga-tiganya atau keempatnya dengan yang terakhir itu betul-betul kita realisasikan. Bahwa seperti kemarin juga, bahwa pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani itu tidak bisa dipisahkan, tapi bisa disatukan, tidak boleh dipisahkan, tapi menjadi tiga kesatuan yang utuh. Sama halnya dengan charity model, kemudian ada medical model, ada sosial model. Nah, ini tiga-tiganya juga bisa kita terapkan. Maka di sini ketika kemarin kita berbicaranya soal masjid ya, bagaimana masjid dalam inklusivitasnya, maka kita harus menggunakan pendekatan sosial relatif model di sini. Sosial relatif model berarti ketika kita bisa nanti ada misalnya ya, ada satu ketika kalau di sangaji ya, pengajian
ngaji. Nah itu misalnya ada pemeriksaan kesehatan, bagaimana kita open pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Nah ini monggo dari takmir nanti bisa dibuka seperti itu. Kemudian juga sosial modelnya ya sudah dilaksanakan. Ya, ini menyediakan kursi roda, ada ram di bawah, ada ramnya gitu ya. Nah, tinggal menambah yang belum. Bisa menambah yang belum apa? Huruf braille, Al-Quran braille, pengumuman itu di lift sudah ada ya braille-nya ya. Nah tapi kalau Al-Qurannya sudah ada belum? Al-Quran braille-nya. Kalau belum berarti monggo ya kita bisa adakan. Misalnya nanti ada teman kita disabilitas netra datang ke sini, mereka sudah terfasilitasi keagamaannya, kebutuhan keagamaannya di sini. Mereka merasa nyaman untuk beribadah di sini. Begitu. Kemudian untuk bicaranya ya kalau misalnya di sini belum ada di disabilitas bicara ya belum menyediakan bahasa isyarat. Nah, tapi ke depan misalnya sudah menerima mahasiswa dengan bahasa wicara ya berarti di sini juga harus menyediakan bahasa isyarat untuk tuna bicara atau disabilitas bicara gitu. Jadi di sini betul-betul masjid bisa menyediakan ruang untuk beragama bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya teman-teman hanya kita saja yang non disabilitas, tapi bagi penyandang disabilitas juga bisa merasakan keberagamaannya. Begitu. Baik, untuk ini, nah insya Allah minggu depan saya akan menyampaikan tentang realitas sosialnya, bagaimana kondisi perempuan penyandang disabilitas itu mengalami multidiskriminasi. Tidak hanya double diskriminasi kalau perempuan di rumah tangga mengalami double burden ya, tapi di sini penyandang disabilitas itu mengalami multidiskriminasi. Siapa itu? Apa kasusnya? Nah, insya Allah minggu depan akan kami sampaikan beberapa kasus tentang itu, dan juga minggu depan insya Allah menjadi penutup kajian yang kami sampaikan tentang fikih disabilitas dan juga penutup kajian subuh di Masjid Waridah Dahlan. Sudah 7 menit kami hitung dari sekarang. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.